Baik, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak juga adik-adik semuanya, kawan-kawanku yang ada di mana saja yang saat ini sedang bersantai, menikmati kopi di pagi hari, atau yang sedang bertugas. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di seminar online live streaming Instagram di pagi hari ini. Baik, teman-teman, pagi hari ini saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Holter Arom Doni atau dipanggil Doni saja. Saya seorang perawat yang kebetulan sedang bertugas di salah satu perusahaan. Dan pagi hari ini kami mengadakan seminar online live streaming IG dengan tema melawan obesitas dengan olahraga. Jadi keynote-nya di sini adalah obesitas dan olahraga. Dan nanti akan ada narasumber yang seperti minggu lalu yang sudah memberikan materi, memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan hari ini beliau akan memberikan materi lagi dengan tema melawan obesitas dengan olahraga tadi. Nah, jadi sedikit saya jelaskan dulu. Dalam live streaming IG ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Dr. Taufik Ridho nanti tentang materi obesitas dan olahraga. Kemudian di akhir session nanti teman-teman bisa bertanya melalui komentar yang ada di IG Anda masing-masing. Pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan olahraga, obesitas, dan berkaitan dengan penyakit jantung pula. Karena hal ini akan berkaitan ya, obesitas dengan penyakit jantung, dan kemudian dengan olahraganya seperti apa. Nah, untuk itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya bersantai dulu, minum kopi. Tapi kalau yang punya penyakit jantung dan hipertensi jangan ya, cukup minum air putih saja. Oke, silakan bersantai sambil mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Oke, obesitas yang kita tahu adalah kelebihan lemak dalam tubuh, seperti itu. Dan nanti bagaimana caranya agar kita tetap sehat. Dan caranya agar obesitas tadi kita bisa turunkan sedikit demi sedikit. Nah, nanti kita kupas tuntas bersama narasumber kita. Jangan lupa siapkan pertanyaan Anda dan tulis di dalam komentar di bawah ini. Oke, sebelumnya akan saya undang pemateri kita, narasumber kita, yaitu Dr. Taufik Ridho Mahmud. Gimana? Kita undang langsung saja. Oke, Dr. Ridho, panggilannya ya. Dr. Taufik Ridho Mahmud, panggilannya adalah Dr. Ridho. Dr. Ridho, silakan bergabung bersama kami di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Suara saya jelas ya? Terima. Cukup jelas. Oh, jelas. Jelas sekali dok. Semangat sekali hari ini ya. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat. Amin. Ya, gimana? Tidak sibuk ya dok hari ini ya? Insya Allah tetap ada waktu buat edukasi masyarakat ya. Demi visi Indonesia sehat. Siap. Terima kasih untuk Dr. Ridho karena bagaimanapun kesibukan beliau ini, beliau masih sempat
menyempatkan waktunya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Ya dok ya, terima kasih sekali dok dari kami, karena jarang-jarang ada dokter spesialis seperti dokter Rito ini yang mau menyumbangkan ilmunya secara cuma-cuma kepada kami di acara live streaming yang dokter sendiri adakan, yang dokter sendiri ciptakan seperti ini. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kurikulum vitae dari Dr. Taufik Ridho ini. Mungkin beberapa orang sudah tahu karena sudah terkenal sekali kayaknya. Karena yang kemarin ikut live IG beliau tentang tema hipertensi pasti sudah tahu juga ya. Nama beliau adalah Dr. Taufik Ridho Mahmud, SPJP, sudah menikah, tinggal di Madiun saat ini. Dan beliau adalah lulusan S1 Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan PDS-nya jantung dan pembuluh darahnya di Universitas Brawijaya Malang. Terus beliau adalah sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Pemkab Madiun, tepatnya di RSUD Dolopo Madiun ya dok ya. Dan tempat kerja yang lain ada di tempat praktek yang lain ada di Rumah Sakit Gria Husada Madiun, dan juga yang terbaru ada praktek di Apotek Anugrah Maspati Magetan. Jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa ada keluhan jantung atau ingin konsultasi, bisa berkonsultasi dengan Dr. Ridho ini di tempat kerja beliau yang kami sebutkan tadi. Dr. Ridho ini orangnya sangat humble sekali dan juga edukatif ya, yang saya tahu edukatif sekali. Dari dulu, dari saya pertama kali bertemu dengan beliau ini, saya sudah dikasih edukasi tentang apa saja, baik itu tentang kesehatan ataupun tentang kehidupan. Wah, memang mantap dokter itu ini. Dan orangnya ini tidak pelit mengenai ilmu ataupun yang lainnya. Nah, sangat hebat sekali. Jadi kalaupun Anda menjadi insya Allah janganlah ya menjadi pasien dokter itu, kasarannya Anda mau bertanya apa saja pasti dijawab oleh beliau. Kadang satu pasien itu yang di poli waktu 5 menit itu kurang. Jadi pasien itu menumpuk kalau di poli itu. Ya, Dok, pagi ini dokter akan memberikan materi tentang obesitas, melawan obesitas dengan olahraga ya, Dok ya. Ya, betul. Ya. Ya, oke. Melawan obesitas dengan olahraga. Jadi sesuai dengan visinya Dr. Ridho, yaitu bagaimana terciptanya masyarakat yang sehat di Indonesia ini ya dok ya. Ya. Jadi insya Allah nanti semoga saja kita atau Dr. Ridho konsisten nanti untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan. Kita doakan saja, mudah-mudahan Dr. Ridho diberikan kesehatan dan kemudahan agar tetap bisa menyehatkan bangsa ini dan memberikan materi kesehatan kepada masyarakat. Oke dok, saya berikan waktu nanti untuk dokter menyampaikan materi. Bisa dimulai sekarang ya dok ya? Siap. Atau harus menunggu lagi? Tidak, langsung aja. Langsung aja ya? Oke, kita... saya sampaikan dulu kepada teman-teman, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita santai saja di sini, nggak usah tegang. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman siapkan dulu pertanyaannya, dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Dr. Ridho, kemudian catat pertanyaan Anda dan kemudian tuliskan di kolom komentar. Di akhir session nanti akan kita kupas tuntas ya, mengenai obesitas, olahraga, dan yang berkaitan dengan jantung juga. Karena Dr. Ridho adalah spesialis jantung dan pembuluh darah maksud kami. Oke, dokter itu langsung saja biar tidak menghabiskan waktu, kita berikan tempat dan waktu, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk dari Mas Doni. Hari ini saya akan berbicara cukup banyak tentang
obesitas, khususnya tentang olahraga. Jadi kenapa kok topik ini saya ambil? Karena di era pandemik seperti ini, di mana masyarakat mungkin mobilitasnya lebih terbatas, tidak bisa kemana-mana, banyak terhambat karena adanya pandemi COVID, ada kecenderungan mungkin berat badannya banyak yang naik, banyak makan, banyak ngemil, sekolah juga jarang, sehingga rata-rata berat badannya naik. Dan mungkin ada yang sebelumnya kurus, sekarang jadi overweight atau obesitas. Jadi menarik. Dan olahraga ini juga salah satu hal yang tetap harus diperhatikan selama masa pandemi ini. Ini adalah salah satu kalimat menarik yang harus selalu kita ingat, bahwa memang kesehatan bukan segala-galanya. Tapi segala sesuatu jadi tidak berarti kalau kita tidak sehat. Jadi mungkin ada yang masih meremehkan lebih penting kekayaan dan lain sebagainya, tapi kita harus ingat bahwa kesehatan, ketika kita tidak sehat, kekayaan yang demikian banyak jadi tidak berarti karena kita tidak bisa menikmati. Dan ini adalah salah satu gambar yang menarik bagaimana masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang obesitas, terutama obesitas yang ekstrim ya. Jadi obesitas ini selain jadi masalah individu dari orang yang mengalami obesitas, dia akan terkendala untuk mobilisasi, untuk naik kendaraan, untuk beraktivitas karena berat badan yang semakin berat. Semakin berat berat badannya, semakin susah untuk bergerak, dan akhirnya membuat berat badannya semakin bertambah lagi, semakin berat lagi, dan akan jadi lingkaran setan yang semakin tidak tertangani dengan baik. Dan beberapa orang di luar negeri bahkan melakukan cara-cara yang ekstrim untuk melawan obesitas. Jadi buat kita yang sejauh ini tidak merasakan atau tidak mengalami obesitas, jangan sampai kita mengalami obesitas, terutama terkait pandemi di mana aktivitas fisik kita mungkin semakin terganggu. Apa itu obesitas? Obesitas itu sebenarnya kalau diartikan secara sederhana adalah kelebihan lemak dalam tubuh. Jadi ada mungkin orang yang badannya besar karena kelebihan cairan, mungkin karena penyakit tertentu, itu bukan obesitas. Tapi yang kita sebut obesitas adalah memang porsi atau persentase lemak dalam tubuh yang tidak proporsional, lebih dari seharusnya. Dan selama ini kita mengukur obesitas, ada rumus yang sudah banyak dikenal sebenarnya. Mungkin sebagian ada yang belum pernah mendengar, tapi ini sudah cukup populer sejak dulu, yaitu dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu diukur berdasarkan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi bukan sentimeter ya, dalam meter dikuadratkan. Dan indeks massa tubuh yang orang yang ideal adalah antara 18,5 sampai 25. Ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan, cuman secara umum, dan ini juga saya ambil dari WHO Expert Consultation tentang apa itu obesitas dan hal-hal yang berkaitan dengan obesitas. Standar yang dipakai kurang lebih 18,5 sampai 24,9. Kalau kurang dari 18,5 maka disebut kurus atau underweight. Kalau 25 sampai 29,9, indeks massa tubuhnya disebut dengan overweight atau kelebihan berat badan. Kalau obesitas itu 30 atau lebih. Nah, itu adalah kriteria yang banyak dipakai, walaupun perempuan agak sedikit berbeda, tapi kadang-kadang kita susah menghafalkan angka ya. Jadi itu bisa kita pakai patokan karena perbedaannya tidak terlalu banyak. Ini adalah contoh salah satu cara untuk mengukur indeks massa tubuh. Ini foto ini hanya contoh, jadi nggak usah diperhatikan. Tapi ini adalah contoh orang yang obesitas. Dia berusia 35 tahun, berat badannya 80 kg, tinggi badannya 1,5 meter atau 150 cm. Maka cara mengukur indeks massa tubuhnya adalah 80 dibagi 1,5 dikuadratkan atau 1,5 kali 1,5. Hasilnya 35,5. Dan tadi seperti kriteria tadi, kalau indeks massa tubuhnya 30 atau lebih, maka dia tergolong obesitas. Tinggal nanti kita bisa mengukur sendiri diri kita. Kemarin saya coba ukur kalau misalnya tinggi kita 160, berat badan 60, itu ternyata masih ideal. Itu indeks massa tubuhnya sekitar 23, sekian. Kalau tinggi badan kita 170 dengan berat badan 70 kilo, itu indeks massa tubuhnya juga masih tergolong ideal. Itu sekitar 24, sekian. Jadi masih tergolong indeks massa tubuh yang ideal atau yang normal. Jadi nanti silakan bisa diukur sendiri di rumah pakai kalkulator. Nah ini, jadi ada hal lain yang penting yang saat ini semakin kuat dan menjadi faktor
resiko untuk terjadinya kejadian yang berhubungan dengan kardiovaskular, berhubungan dengan jantung, resiko terjadinya stroke, resiko terjadinya diabetes, bahkan termasuk resiko terjadinya kematian, yaitu ukuran dari lingkar pinggang. Ini ilmu lama tapi yang dulunya tidak terlalu populer, sekarang semakin populer. Dan ini adalah jadi salah satu perhatian dan termasuk yang tertulis dalam dokumen Badan Kesehatan Dunia atau WHO, expert consultation, dan ternyata ada sedikit perbedaan antara orang Eropa dengan orang di benua lain, karena terkait ras, orang Eropa biasanya cenderung lebih besar badannya, orang Asia itu cenderung lebih kecil, sehingga lingkar pinggangnya juga berbeda. Lingkar pinggang yang bermasalah adalah kalau laki-laki, ini untuk standar Asia ya, berdasarkan dokumen yang tertulis di WHO tahun 2008, WHO Expert Consultation. Kalau laki-laki, orang Asia lebih dari 90, kalau perempuan, lingkar pinggangnya lebih dari 80. Ini lingkar pinggangnya diukur di mana? Karena banyak perbedaan. Jadi di WHO Expert Consultation tahun 2008 itu disebutkan cara yang dipakai oleh Amerika, Badan Kesehatan namanya National Institute of Health di Amerika, itu berbeda dengan yang dipakai WHO. Juga berbeda dengan beberapa institusi kesehatan yang lain. Dan di WHO disebutkan berdasarkan berbagai pertimbangan itu, ternyata yang paling baik adalah kita ukur kurang lebih lingkar pinggang itu diukur dari pertengahan dari tulang rusuk paling bawah ya, yang bagian tengah sini, batas tulang rusuk paling bawah dengan tulang kemaluan, tulang panggul atau kemaluan ya yang tengah. Jadi kita merasakan di bawahnya perutnya ada pas, ada tulang. Nah, di antara kedua itu kita ambil pertengahannya, itu yang disebut dengan lingkar pinggang. Kalau badan kesehatan yang lain seperti Amerika, mereka ada yang mengukur lingkar pinggang itu setinggi pusar. Jadi harus melewati pusar. Ada yang lain yang tepat di atas tulang pinggul. Jadi bermacam-macam. Tapi WHO sendiri menyarankan pertengahan jarak antara tulang rusuk paling bawah dengan tulang panggul kita. Jadi pertengahan jaraknya itulah yang diukur lingkar pinggang. Kalau orang Eropa, laki-laki agak berbeda, yaitu lebih dari 94 cm. Kalau Asia, seperti kita, laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80. Kalau lebih, walaupun tidak obesitas, walaupun indeks massa tubuhnya normal, tapi lingkar pinggangnya lebih, ternyata berkaitan dengan resiko lebih tinggi untuk terjadi gangguan kardiovaskuler. Jadi, masalahnya bukan sekedar berat badan, tapi juga lingkar pinggang. Karena yang lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80 ini itu biasanya akibat lemak yang menumpuk di sekitar abdomen atau disebut dengan abdominal obesity. Jadi walaupun secara umum badannya proporsional, tapi kalau kita buncit, lemak menumpuk di perut sehingga lingkar pinggangnya lebih dari standar yang ideal, maka tetap ada risiko untuk terjadinya gangguan kardiovaskular. Jadi ini awareness yang harus diperhatikan. Ya, cara mengukurnya juga sudah disebutkan, ini melewati pusar ya. Jadi silahkan melewati pusar bisa atau pertengahan bisa. Cuman kalau WHO sendiri mengatakan pertengahan. Tapi pertengahan kalau kita pada banyak orang mungkin tetap melewati pusar. Oh iya, terus ini ada gambar yang menarik. Proporsi dari berat badan seseorang atau bentuk tubuh seseorang. Jadi ada yang berbentuk seperti buah pir, yang paling kanan, yang tengah ini bentuk seperti buah apel. Ternyata yang berbentuk seperti buah apel, artinya lemak menumpuk cenderung di perut dan pinggang, itu lebih beresiko untuk terjadi gangguan kardiovaskuler. Jadi resiko stroke, resiko diabetes, resiko jantung koroner, dan sebagainya. Yang berbentuk seperti pir, walaupun kelihatan lemaknya banyak di sekitar pinggul dan paha, tapi ternyata resikonya lebih rendah. Ini menarik. Jadi penelitiannya bilang seperti itu. Jadi mungkin ini kabar bahagia buat orang-orang yang pahanya besar, pinggulnya besar, tapi pinggangnya kecil. Ternyata kalau secara penelitian internasional disebutkan resiko untuk terjadinya gangguan kardiovaskuler itu lebih rendah. Jadi ini hal yang mungkin menenangkan ya. Jadi tidak usah terlalu risau, tapi ingat juga bahwa indeks massa tubuh juga harus perhatikan. Kalau dia besar itu, indeks massa tubuhnya belum ideal, ya kita kembalikan ke yang ideal. Ini adalah komplikasi dari obesitas, stroke, diabetes, darah tinggi, nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini seringkali akibat dari osteoartritis. Jadi pada orang-orang yang berlebihan berat badan, karena berat badan yang berlebih, sehingga sendi lutut menyangga beban yang berlebihan dalam jangka waktu panjang. Sehingga fungsinya lebih cepat terganggu daripada orang yang tidak obesitas. Sehingga seringkali terjadi
osteoartritis yang lebih dini pada orang-orang obesitas. Mereka selain bermasalah dengan berat badan, susah bergeraknya pun biasanya karena sendi yang mulai bermasalah, sering nyeri, sehingga akhirnya semakin malas beraktivitas, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang semakin memperburuk dari kondisi obesitasnya tersebut. Penyebab obesitas. Ternyata penyebab obesitas ini banyak ya. 10% karena kondisi hormonal atau perubahan kondisi tubuh kita, 90% ini karena faktor kebiasaan untuk gaya hidup. Jadi jangan menyalahkan, wah saya gara-gara orang tua saya gemuk, saya jadi gemuk. Jangan. Walaupun seringkali kita lihat dalam sebuah keluarga, kalau orang tuanya gemuk, biasanya anaknya gemuk. Kalau orang tuanya ideal atau kurus, biasanya anaknya juga ikut itu. Tapi itu sebenarnya lebih karena faktor kebiasaan yang ditiru oleh anak dari orang tuanya, bukan karena genetik. Jadi seringkali yang disalahkan nih genetik. Wah, saya punya gen gemuk karena bapak ibu saya gemuk. Akhirnya anaknya ikut gemuk. Itu pembelaan diri dari anak-anak yang hidup di lingkungan yang berat badannya berlebih. Padahal sebenarnya bukan faktor genetik. Yang lebih menentukan 90% adalah gaya hidup. Orang tuanya jadi gemuk karena kebiasaannya mungkin banyak ngemil, banyak makan, kurang olahraga, dan itulah yang ditiru. Dan anak itu adalah salah satu peniru yang paling pintar. Hati-hati. Jadi kalau kita mengajarkan gaya hidup yang tidak sehat kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pun nanti besarnya akan menjalani gaya hidup seperti itu. Dan 90% kegemukan terjadi karena masalah kebiasaan dan gaya hidup. Jadi gimana solusinya kalau kita sudah mengalami obesitas atau kelebihan berat badan? Solusinya yang jelas kalori yang masuk dengan kalori yang keluar harus lebih banyak kalori yang keluar. Bagaimana caranya? Caranya dengan lebih banyak berolahraga. Atau kita juga bisa dengan cara lain mengurangi kalori yang masuk dengan cara diet. Tapi hari ini saya lebih banyak membahas tentang olahraga. Mungkin diet, moga-moga nanti lain waktu ada kesempatan untuk berbicara lebih banyak tentang diet. Program olahraga jantung sehat. Nah ini sebenarnya bukan hanya untuk pasien jantung ya, tapi bagaimana agar menjaga jantung kita tetap sehat untuk semua orang, baik yang sudah mengalami sakit jantung ataupun yang tidak mengalami sakit jantung yang masih normal. Kita harus ingat bahwa kemampuan fisik seseorang sangat tergantung dengan umur juga. Walaupun tidak selalu, ada orang yang sudah tua tapi karena dia terbiasa berlatih atau berolahraga rutin sehingga kemampuan fisiknya masih tetap bagus di usia tua. Kemudian suplai oksigen pada kapasitas aerobik. Ya, kapasitas aerobik ini tergantung dari kebiasaan kita berlatih. Kalau semakin sering kita berlatih, melatih otot-otot tubuh kita, jantung kita, paru kita, sehingga kemampuan aerobik kita akan semakin meningkat. Kemudian dosis dari latihan atau olahraga. Itu penting untuk ditentukan, yaitu menyangkut durasi, berapa lama kita harus berlatih atau melakukan olahraga, atau latihan fisik ya. Frekuensinya berapa lama, intensitasnya, nanti akan saya sebutkan, ada istilah low intensity atau intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas yang tinggi. Nanti ada kriterianya, bagaimana cara mengukurnya. Yang ideal adalah secara umum, ini rekomendasi dari American Heart Association, saya pernah melihat jurnalnya tahun 2010, karena obesitas ternyata jadi salah satu masalah besar di Amerika Serikat, sehingga keluar rekomendasi untuk yang berlaku untuk semua orang, minimal harus melakukan durasi ya, kita lihat dari dosisnya. Durasinya minimal 30 menit sehari, minimal total dalam seminggu minimal 150 menit. Jadi kalau sehari 30 menit, seminggu 150 menit, artinya minimal dalam seminggu kita melakukan 5 kali. Jadi rekomendasinya adalah sehari 30 menit, seminggu 100. Jadi harus selalu konsisten dan istiqomah. Dan bagaimana kita memulai olahraga? Mungkin banyak orang yang bingung, saya harus olahraga apa? Saya harus mulai dari mana? Harus mulai sejauh apa? Berapa lama? Nah, ini yang memang sangat tergantung dari tiap individu. Terutama ini jadi hal yang menarik ketika seseorang mengalami masalah pada jantungnya atau mungkin punya faktor resiko untuk terjadi gangguan kardiovaskular. Nah, ini yang seringkali di tempat-tempat praktek atau dimanapun orang selalu, kalau saya sarankan harus mulai olahraga.
seringkali mengatakan bahwa saya sudah sering bekerja fisik, Dok. Saya bekerja rumah tangga, saya mengepel, saya memasak, saya mencuci dan sebagainya, itu juga capek, Dok. Itu aktivitas fisik. Tapi itu beda dengan olahraga. Apa bedanya dengan olahraga? Olahraga adalah kegiatan latihan fisik, ya, aktivitas fisik atau latihan fisik yang terencana, terstruktur, terukur, dan ada sifatnya gerakan yang repetitif atau gerakan yang berulang. Misalnya kita berlari. Kita berlari itu ada gerakan yang repetitif, yaitu tangannya selalu berayun, kakinya selalu melangkah dengan irama yang tetap, kanan, kiri bergantian. Itu adalah gerakan yang repetitif. Atau misalnya kita bersepeda. Bersepeda kita secara kontinu kita mengayuh, kakinya bergerak maju mundur sambil mengayuh pedal sepeda. Itu adalah gerakan yang repetitif. Atau apapun olahraga yang lain. Jadi ada gerakan-gerakan yang repetitif. Dan harus terencana, terstruktur. Kalau hanya sekedar sepedaan tapi tidak terstruktur, tidak terukur, tidak terencana, ya itu hanya jadi rekreasi, bukan sebuah olahraga. Hanya sebuah aktivitas fisik biasa. Kalau ingin mendapatkan manfaat yang optimal untuk kardiovaskular, maka lakukan secara terencana, terstruktur, dan terukur. Itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Apakah latihan fisik atau kegiatan fisik sehari-hari itu tidak bermanfaat? Oh, tetap bermanfaat. Jadi seperti yang disampaikan oleh American Heart Association dalam lembaran rekomendasinya, bahwa aktivitas fisik apapun tetap bermanfaat. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga kesehatan kardiovaskular yang lebih optimal, apalagi kalau punya target menurunkan berat badan, maka harus terencana, terstruktur, dan terukur. Kalau tidak itu tidak akan pernah berhasil. Jadi salah satu penyebab mungkin orang yang tidak berhasil dengan rencana menurunkan berat badannya adalah karena belum terencana, terstruktur, dan terukur aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan. Nah, jenis olahraganya ada jenis aerobik, ada anaerobik. Dua-duanya sama bagusnya, tapi yang lebih disarankan dan lebih bagus adalah yang aerobik. Anaerobik ini bagus karena memang ada jenis-jenis olahraga tertentu yang sifatnya mau tidak mau memang jenis anaerobik, seperti angkat berat. Angkat berat itu mau tidak mau pasti akan memaksa tubuh dan jantung kita bekerja lebih berat dalam waktu singkat, yang itu kadang-kadang melebihi batas ambang aerobik kita. Tapi kalau dilakukan secara kontinu dengan interval yang bagus dan rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya resisten seperti ini, jadi atau jenis olahraga yang dinamakan isometrik seperti angkat berat, angkat beban, fitness ya, itu ada rekomendasi yang sudah keluar dari European Society Cardiology tahun 2020, yaitu guideline tentang sport cardiology. Itu ada banyak panduan, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara lengkap. Intinya itu juga olahraga yang bagus, tapi pada orang-orang tertentu, terutama dengan gangguan kardiovaskular, ini harus sangat hati-hati. Dan yang lebih direkomendasikan adalah aerobik. Karena itu lebih aman dan tidak membebani jantung dalam waktu singkat atau tiba-tiba. Jadi untuk orang sehat silahkan bisa memilih yang jenis aerobik atau anaerobik. Tapi yang lebih disarankan adalah aerobik, dan itu lebih aman untuk pasien yang, untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan pada jantung. Jadi apa saja yang termasuk olahraga aerobik? Yaitu aktivitas olahraga yang membuat laju nafas dan denyut jantung bertambah lebih cepat dengan waktu yang lebih pelan. Beda dengan anaerobik yang tiba-tiba melonjak tinggi. Kemudian lakukan setidaknya 10 menit pada satu waktu. Tadi kan rekomendasi dari American Heart Association 30 menit sehari. Misalnya kita tidak kuat langsung 30 menit. Kita boleh melakukan dengan beberapa kali waktu. Misalnya pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit. Tapi usahakan untuk sekali latihan minimal 10 menit. Dan itu untuk mengoptimalkan hasil yang didapatkan oleh seluruh tubuh kita. Kalau kurang dari 10 menit, biasanya tidak terlalu banyak efek yang ditimbulkan. Jadi misalnya tidak bisa langsung 30 menit, boleh mencicil, tapi sekali mencicil olahraga, jadi ini anggap aja ini sebagai utang ya. Olahraga itu anggap sebagai utang kita setiap hari yang harus dijalani. Jadi lakukan minimal 10 menit dalam sekali olahraga. 10 menit, nanti sorenya 20 menit boleh. Tapi kalau 5 menit, 25 menit, yang 5 menitnya yang pertama ini mungkin tidak terlalu efektif. Jadi lakukan minimal 10 menit. Contoh-contohnya apa? Olahraga aerobik, bersepeda, jalan cepat, jogging, berenang. Silahkan lakukan apapun yang membuat kita senang dan bisa continue istiqomah melakukan.
Jadi tidak bisa dipaksakan. Banyak orang bertanya ke saya ketika di praktek, "Dok, olahraga apa yang disarankan buat saya?" Saya selalu menjawab, silahkan lakukan olahraga apapun yang ibu suka atau bapak suka. Yang penting itu bisa continue dan itu tidak membuat resiko jantung jadi semakin meningkat. Kalau orang yang tidak ada masalah jantung, tidak ada masalah. Tapi intinya itu bahwa kita lakukan apa yang kita suka. Karena olahraga itu secara teori akan meningkatkan kadar dari hormon serotonin dan endorfin. Itu adalah hormon-hormon kebahagiaan yang membuat kita jadi lebih rileks, lebih bahagia, dan akhirnya kita menjalani aktivitas sehari-hari bisa lebih bersemangat dan lebih senang. Dan walaupun ada sebagian orang yang mengatakan, "Dok, saya mau mulai olahraga kok badan saya malah nggak enak semua, saya malah jadi pusing, jadi nggak enak." Ya, biasanya minggu-minggu awal kita mau mulai olahraga, kalau sebelumnya tidak terbiasa, badan memang rasanya tidak enak, karena tidak terbiasa. Tapi begitu kita rutin, biasanya butuh mungkin sekitar paling nggak 1 bulan, 2 bulan, nanti baru akan terasa manfaatnya, badan terasa lebih enak. Dan keluhan-keluhan tadi akan menghilang dengan sendirinya. Nah, ini adalah cara menghitung denyut nadi. Ini adalah salah satu cara paling mudah untuk melihat apakah olahraga kita itu sesuai target atau tidak. Yang disarankan oleh berbagai institusi kesehatan, baik WHO, American Heart Association, ataupun European Society Cardiology, adalah latihan yang tergolong moderate intensity. Nanti akan saya sebutkan moderate intensity atau intensitas sedang itu seperti apa. Jadi ini adalah target-target detak jantung yang harus dicapai. Yang paling kiri yang bisa kita lihat ada angka 50% sampai 100%. Itu adalah angka persentase dari denyut jantung maksimal sesuai usia masing-masing. Bagaimana mengukur denyut jantung maksimal sesuai usia? Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia kita misalnya taruhlah 30 tahun. 30 tahun berarti 220 dikurangi 30, berarti denyut nadi maksimalnya 190. Atau kalau usianya misalnya 40 tahun, berarti 220 dikurangi 40 sama dengan 180. Itu adalah denyut nadi maksimal. Apakah saat olahraga harus tercapai? Jangan. Jangan. Apalagi kalau punya gangguan pada jantungnya. Atau hipertensi yang nggak terkontrol, atau gula darah yang nggak terkontrol. Jangan. Jadi 100% itu adalah denyut nadi maksimal yang aman untuk orang yang sehat. Tapi pada kasus tertentu bisa melebihi itu, tapi harus dengan pengawasan yang ekstra dan harus dalam kondisi yang benar-benar bugar. Tapi pada umumnya, kalau kita tidak terbiasa melakukan latihan, lakukan angka yang paling rendah, yaitu antara 50-60% dari denyut nadi maksimal. Jadi kalau misalnya usia saya 40 tahun, berarti denyut nadi maksimal saya adalah 220 dikurangi 40, yaitu 180, maka saya memulai latihan dengan target detak jantungnya adalah 50-60% dari 180. Jadi target denyut jantung saya selama latihan adalah antara 90 sampai mungkin sekitar 100-105. Kalau lebih dari itu jangan, nanti biasanya membuat badan kita jadi tidak enak, malah kita jadi malas, akhirnya takut berolahraga karena mungkin resiko cedera juga lebih besar. Kalau di bawah itu berarti aktivitasnya masih kurang, harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa berlatih olahraga dan ingin mulailah dari 50-60% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau usia 40, itu berarti 50-60% dari 180. Nanti silakan hitung sesuai usia masing-masing. Itu cara yang paling sederhana. Kemudian, ada juga patokan berdasarkan metabolic equivalent. Ini istilah mungkin bagi sebagian orang agak baru. Ini adalah istilah yang cukup sering dipakai kalau di dunia sport kardiologi atau rehabilitasi jantung. Jadi ada aktivitas-aktivitas itu setara dengan berapa match. Di mana satu match itu adalah jumlah energi yang dikeluarkan oleh seseorang saat duduk santai di kursi dengan bersandar. Itu setara dengan satu match. Jadi kalau dia lari berapa match, itu adalah ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk mengira-ngira berapa banyak energi yang dikeluarkan. Dan target untuk menjaga kardiovaskular atau kesehatan jantung dan pembuluh darah secara ideal, targetnya adalah minimal angkanya tercapai antara 800 sampai 1.200 kilokalori per minggu, bukan per hari ya, per minggu. Jadi kalau kita melakukan sesuai rekomendasi 30 menit sehari, minimal 5 kali seminggu, dan itu dilakukan dengan intensitas yang sedang, secara rutin, maka target menurunkan
kalori adalah bisa tercapai 800 sampai 1.200 kilokalori per minggu. Kalau ada target yang lebih, tidak hanya sekedar menjaga kesehatan kardiovaskular, maka lakukan harus lebih. Kalau rekomendasinya yang tertulis di Guideline European Society Cardiology, lakukan kalau sudah terbiasa berlatih, lakukan intensitas berat minimal 150 menit seminggu. Ada beberapa penelitian acak randomized control study yang disebutkan di guideline yang menyebutkan bahwa pada pasien yang atau orang-orang yang obesitas yang tidak ada gangguan jantung ya, orang-orang yang obesitas tapi sehat, tidak ada gangguan organ, kalau ingin optimal membakar lemak, maka lakukan minimal 225 menit per minggu untuk mendapatkan efek yang optimal. Jadi itu yang harus dikejar. Kalau sudah merasa dirinya obes, maka targetnya adalah per minggu harus bisa melakukan minimal 225 menit per minggu. Nah, kadang-kadang ada orang yang merasa tidak punya waktu luang setiap hari. Saya hanya punya waktu hari ini, hari ini, hari ini. Di luar itu saya sibuk. Dan akhirnya di hari tertentu dia over. Jadi melakukan latihan sampai lebih dari 2 jam misalnya. Dan kebetulan dia juga mungkin obesitas atau kelebihan berat badan. Boleh melakukan lebih dari 2 jam. Tapi melakukan olahraga langsung dalam satu waktu, langsung lebih dari 2 jam, itu punya resiko untuk terjadi cedera. Kadang cederanya tidak disadari, tapi akan mempunyai implikasi yang tidak baik untuk kondisi tubuh kita, terutama di sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu otot dan organ-organ yang menyangga tulang-tulang kita untuk beraktivitas. Jadi ada resiko cedera yang lebih besar. Kalau kita terpaksa hanya bisa melakukan seperti itu dengan interval, dengan frekuensi yang lebih jarang, tapi sekali melakukan sampai lebih dari 2 jam, maka untuk lebih aman, lakukan libur latihan minimal 48 jam. Jadi misalnya kita latihan hari ini 3 jam, langsung kita ngoyo 3 jam. Dengan catatan kondisi kita sehat. Tidak ada gangguan organ dan kondisi kita sehat. Boleh. Tapi setelah itu berikan interval untuk tubuh kita istirahat, relaksasi, dan beradaptasi paling enggak 48 jam. Setelah itu melakukan lagi sampai 2 jam lebih boleh. Kalau misalnya saya tidak ada rencana, misalnya saya hari ini melakukan 3 jam. Terus boleh nggak besok saya misalnya kurang dari 48 jam, tapi saya melakukan lebih ringan, santai, sekedar gerak, hanya misalnya 20 menit, 30 menit, boleh. Kalau program olahraga berikutnya kurang dari 2 jam, maka intervalnya tidak perlu sampai menunggu 48 jam. Jadi hari ini saya latihan 3 jam, besok kebetulan saya punya waktu 20-30 menit untuk olahraga. Boleh, tidak harus menunggu 48 jam. Asal intensitasnya lebih rendah dan durasi waktunya tidak lebih dari 2 jam. Jadi itu cara-cara metode yang bisa dipakai. Nah, ini tadi saya bolak-balik mengatakan apa itu intensitas rendah, intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas tinggi, dan sangat tinggi. Ini masih dalam bahasa Inggris, saya ambil dari guideline dari European Society Cardiology tentang sport kardiologi tahun 2020. Jadi ada beberapa patokan untuk menyebut apakah kita sudah melakukan aktivitas fisik atau latihan intensitas rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kalau pakai rumus yang tadi, 220 dikurangi usia, maka yang kita lihat adalah tabel HR max. HR max ini singkatan dari heart rate max atau denyut jantung maksimal. Jadi jangan lihat yang lain. Yang lain ini agak membingungkan. Buat orang awam akan sulit untuk mengukurnya. Jadi pakai yang kolom kedua, yaitu HR max. Itu adalah persen yang bisa dicapai kalau kita ingin moderate intensity atau intensitas sedang latihannya, maka target denyut jantungnya adalah 55-74% dari denyut jantung maksimal. Jadi ukur dulu denyut jantung maksimal sesuai usia, 220 dikurangi usia, baru kita kalikan dengan berapa persen. Jadi kalau rentang untuk orang yang intensitas sedang, olahraganya adalah 55% sampai 74% dikalikan denyut jantung maksimal sesuai usia. Tapi untuk orang yang pertama kali melakukan olahraga, jangan melakukan sampai terlalu tinggi. Tadi rekomendasinya adalah mulai dari sekitar 50-60%. Atau bahkan kalau dia resiko tinggi, lakukan lebih rendah dari itu. Jadi kadang-kadang kita cukup tahu, cukup paham tentang kondisi tubuh kita. Mungkin kita habis sakit, sehingga tidak bisa langsung melakukan aktivitas yang cukup berat atau olahraga yang cukup berat. Walaupun misalnya sebelumnya kita sudah rutin olahraga, tapi habis sakit tertentu, kita nggak bisa langsung, kita yang sadar kondisi kita, jadi kita yang bisa mengukur. Nah, kalau kondisi seperti itu yang agak beresiko terjadinya cedera, agak beresiko untuk bikin badan ngedrop lagi, maka lakukan
dengan target denyut jantung maksimalnya kurang dari 50%. Kalau orang punya gangguan jantung dan pembuluh darah atau hal-hal yang berkaitan dengan jantung pembuluh darah seperti diabetes mellitus, stroke, dan sebagainya, targetnya jangan high intensity atau very high. Jangan yang tinggi atau sangat tinggi. Tapi cukup sampai ke tingkat yang moderate atau intensitas sedang saja. Jadi yang perlu dihafalkan targetnya adalah 55 sampai 74% dari denyut jantung maksimal sesuai usia. Ingat ya, sesuai usia. Nah, ini panduan algoritma terutama buat saya sebagai dokter atau siapapun mungkin yang ingin memberikan saran untuk kepada orang lain bagaimana memulai latihan. Ada banyak hal yang kita nilai kalau tidak punya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah atau low CVD risk, maka tidak perlu pemeriksaan apa-apa, silakan mulai. Kalau tidak terbiasa latihan, maka selalu mulai dari intensitas rendah. Selalu mulai dari intensitas rendah. Kalau sudah terbiasa latihan dan rutin dilakukan, boleh memulai dari level terakhir yang dicapai. Dan itu nanti dilakukan peningkatan secara bertahap untuk mencapai level kesehatan yang lebih bagus. Kalau ada faktor resiko, ya harus ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Ini ada panduan algoritma yang bisa saya lakukan sebagai dokter untuk menilai orang ini perlu mulai langsung boleh olahraga atau perlu pemeriksaan-pemeriksaan khusus dulu atau tidak. Nah, ini contoh program aerobik untuk menjaga kesehatan jantung. Jalan kaki, ini adalah yang paling disarankan untuk usia yang pada orang-orang yang sudah tua atau dengan obesitas, ya jalan kaki targetnya 6,4 kilo dalam 1 jam. Kalau belum mampu ya sebisanya, jangan dipaksakan. Tapi kalau mampu, usahakan mencapai target yang optimal. Kalau sudah mampu, maka lakukan program B. Dan sebagainya nanti itu program itu sangat tergantung dari kondisi orang masing-masing. Kalau misalnya masih bingung, karena di sini mungkin saya tidak bisa menjelaskan orang per orang, karena itu sangat disesuaikan dengan kondisi individu, silahkan nanti bisa saat bertemu dengan saya nanti ditanyakan lebih lanjut. Nah, ini dosis olahraga sudah saya sampaikan tadi. Jadi 150 menit per minggu, olahraga intensitas sedang atau moderate intensity dalam bentuk olahraga yang aerobik. Ini kondisi yang lebih aman. Disertai, ini rekomendasi yang bagus. Ini kalau ini bisa dilakukan ini lebih ideal. Disertai latihan penguatan otot. Karena orang-orang yang tidak terbiasa latihan, itu kadang-kadang kemampuan keseimbangannya, otot-otot tubuhnya tidak terlalu bagus. Sehingga mungkin saat dia jalan cepat, gampang jatuh, gampang tersandung, refleksnya mungkin belum terlatih. Sehingga perlu dilakukan latihan penguatan otot. Jadi sebagai selingan dari olahraga yang aerobik, 150 menit per minggu, lakukan latihan penguatan otot. Tidak harus ke tempat fitness, itu tempat manapun bisa. Tapi lebih bagus kalau misalnya bisa ya lebih bagus. Tapi tidak harus ke tempat fitness. Intinya latihan penguatan otot dengan beban yang ringan, atau latihan melatih badan gerakan-gerakan tertentu untuk otot-otot tertentu tubuh kita itu lebih kuat. Dan itu lakukan untuk semua otot tubuh kita. Atau kalau intensitasnya berat, dilakukan minimal 75 menit seminggu. Nah, jangan lupa setiap kali olahraga ada fase pemanasan, latihan inti, pendinginan. Nah, tadi yang saya sebutkan 30 menit per hari atau total 150 menit seminggu, itu berlaku untuk latihan intinya. Jadi tidak dihitung pemanasan dan pendinginannya. Jadi walaupun tidak dihitung, tetap lakukan pemanasan paling tidak 5-10 menit untuk pemanasan, menegangkan otot-otot kita dulu, tergantung olahraganya apa, baru lakukan latihan inti sekitar minimal 30 menit, dan pendinginan sekitar 5-10 menit. Selalu lakukan itu untuk membuat kondisi badan kita lebih enak saat berolahraga, dan meminimalkan risiko terjadinya cedera. Ini adalah manfaat-manfaat yang bisa kita dapat, dan olahraga itu sangat penting untuk orang-orang yang sudah ada faktor resiko kardiovaskular dan yang juga ada gangguan jantung dan pembuluh darah. Ada orang yang tidak terkontrol tekanan darahnya bisa turun, secara teori bisa sampai 7-20 mm merkuri, ya, tekanan sistoliknya. Jadi yang tidak terkontrol dengan obat bisa dicoba dengan olahraga rutin, nanti tensinya akan bisa terbantu turun lebih bagus. Buat orang yang diabetes, yang gula darahnya sering tidak terkontrol, olahraga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi semua obat diabetes itu tujuan target utamanya adalah untuk membantu kerja dari insulin. Atau meningkatkan kadar dari insulin, atau meningkatkan sensitivitas dari insulin. Intinya itu targetnya adalah insulin. Olahraga itu bisa meningkatkan sensitivitas. Jadi artinya walaupun kadarnya mungkin tidak begitu banyak,
tapi dia lebih sensitif untuk menangkap atau mengatur gula darah dalam tubuh kita. Sehingga orang-orang yang rajin berolahraga, itu biasanya gula darahnya akan lebih bagus, lebih terkontrol. Orang-orang yang ada gangguan kolesterol, triglyceridnya tinggi, sangat bagus sekali untuk berolahraga. Nah, motivasi. Jadi, bagaimana menjaga komitmen olahraga? Kita harus mengakali membuat suasana yang enak untuk berolahraga agar kita bisa istiqomah berolahraga rutin, dan itu sangat tergantung dari diri kita masing-masing. Ini adalah contoh tips-tips untuk berolahraga agar kita bisa istiqomah, hindari kejenuhan. Jadi kalau saya pribadi, saya kebetulan suka bersepeda akhir-akhir ini, dan saya tetap tidak lupa memakai masker saat berolahraga sepeda, karena ini kondisi pandemik, ya. Saya biasanya mengambil rute yang berbeda-beda. Jadi saat berangkat dan pulang, saya ambil rute yang berbeda, dan setiap waktu saya bersepeda, saya mengambil rute yang berbeda-beda, untuk menghindari kejenuhan. Karena kalau rute yang sama, jenuh dan akhirnya membuat kita jadi tidak semangat. Dengan mengambil rute yang berbeda-beda, membuat kita jadi lebih semangat, bisa melihat pemandangan baru di sepanjang jalan, ada suasana baru yang bisa kita dapatkan. Kalau perlu, pilih rute yang menarik, yang bisa membuat kita senang untuk melewati rute-rute itu. Atau silahkan bagaimana kita berusaha menghindari kejenuhan selama olahraga, bikin variasi-variasi dari olahraga yang kita lakukan. Buat playlist musik. Saya orang yang suka dengarkan musik juga. Jadi saat olahraga, musik itu sangat membuat mood kita jadi lebih bagus, lebih bersemangat saat olahraga. Dan jangan lupa untuk berkomitmen. Kadang di minggu-minggu awal olahraga, badan jadi tidak enak, mungkin mengalami cedera juga, tapi jangan putus asa. Itu fase-fase awal yang memang kadang-kadang dilewati oleh sebagian orang, yang kalau kita rutin nantinya itu akan terhindar dengan sendirinya. Jangan lupa nutrisi sebelum dan sesudah olahraga. Jadi kalau mau rencana olahraga, jangan makan porsi penuh. Jadi kalau mau makan porsi penuh, makan besar, lakukan paling tidak 2 jam sebelum berolahraga. Dan pilih yang banyak karbohidrat dan protein. Dan jangan lupa minum air yang cukup sebelum olahraga untuk menghindari dehidrasi. Dan kalau perlu bawa air selama berolahraga untuk agar tetap terpenuhi kebutuhan cairan kita selama berolahraga. Dan apakah olahraga dengan perut kosong berbahaya? Ya, tergantung dari olahraganya. Kalau olahraganya masih intensitas ringan, umumnya tidak ada masalah. Kalau olahraganya berat, ya, ini olahraga berat yang tadi ya, target denyut nadinya tinggi, kemudian durasi waktunya juga biasanya lebih panjang. Usahakan perut kita terisi dulu. Paling tidak harus terisi roti, pisang, biskuit, dan jangan lupa untuk minum air putih ya. Nah, ini adalah makanan. Jangan lupa untuk makanan-makanan yang kita konsumsi selalu lebih banyak serat. Dan ini tagline yang menarik, jadikan makananmu sebagai obatmu. Jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Nah, kalau agak bingung, saya artikan sedikit. Jadi kalau kita bisa menjaga makanan kita bagus, kita tidak sembarang memakan makanan, tidak makan makanan yang resiko tinggi, maka makanan yang kita makan itu justru jadi obat kita, membuat badan kita tetap sehat sampai seumur hidup. Tapi kalau kita terbiasa makan yang tidak sehat, maka suatu saat kita harus mengalami kondisi-kondisi gangguan tertentu yang akhirnya biasanya harus mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak, dan akhirnya obat yang kita konsumsi itu mengalahkan makanan yang kita konsumsi. Jumlahnya lebih banyak. Kita makan sehari 3 kali, tapi orang-orang tertentu bisa konsumsi obat lebih dari 3 kali. Dan itu yang ini terjadi. Jadi obat menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, itu jangan sampai terjadi. Untuk menghindar dari itu, maka jadikanlah makanan yang kita makan mulai sekarang itu sebagai obat kita. Jadi ini adalah message kita bahwa mulai sekarang saatnya kita memutuskan say no, katakan tidak pada hal-hal yang saya tuliskan ini. Jadi kalau kita bilang tidak ada waktu berolahraga, mulai sekarang katakan tidak. Karena rekomendasinya itu sangat lentur, sangat fleksibel. Bisa tidak harus langsung 30 menit, bisa 10 menit, 10 menit, 10 menit, dan sebagainya. Kita bisa mengatur latihan-latihan itu sesuai waktu kita masing-masing. Kita tidak punya alat olahraga, tidak ada alasan. Tidak perlu alat pun kita bisa berolahraga. Kita tidak bisa olahraga yang diinginkan. Tidak apa-apa, kita nggak bisa main bola, kita sekedar rendang, ikut lari-lari itu udah sehat. Jangan harus menunggu bisa dulu baru berolahraga. Tidak punya teman. Saya terbiasa melakukan olahraga sendiri dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi jangan menunggu teman untuk berolahraga, karena biasanya itu nanti akan membuat kita tidak istiqomah berolahraga. Kalau ada teman lebih bagus, tapi jangan hanya mengandalkan teman. Kita harus punya komitmen yang lebih tinggi.
Terus banyak orang mengatakan menjadi sakit itu takdir. Jadi akhirnya terus orang ngapain olahraga, wong? Orang-orang yang berolahraga juga banyak yang tetap sakit. Nah, akhirnya mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan, orang-orang yang rajin berolahraga itu resiko terjadi sakit jauh lebih kecil. Gitu. Jadi say no untuk semua itu ya. Terima kasih. Ya, ini gambaran orang yang malas berolahraga. Semoga kita terhindar dari yang seperti ini ya. Moga-moga kita istiqomah berolahraga dan tidak mengalami obesitas. Dan moga-moga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan kepada host acara, kepada Mas Doni. Moga-moga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kelihatannya cukup panjang ya. Moga-moga tidak jenuh untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Silakan Mas Doni diambil alih pada host yang punya pengalaman banyak ini. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya tadi ya, sangat bermanfaat sekali. Dari awal sampai akhir kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ridho. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan kembali, bisa ditulis di kolom komentar. Sedikit saya sedikit saya ulas kembali tentang obesitas dan olahraga tadi. Jadi obesitas ini sangat berpengaruh sekali ya Dok ya, untuk kesakitan atau tingkat kesakitan orang-orang di masyarakat kita ini ya Dok ya. Ya betul. Obesitas itu jadi masalah selain COVID ya yang kita hadapi ya. Kita ngertinya pandemi itu COVID. Padahal sebenarnya obesitas itu juga pandemi. Seluruh negara menghadapi tren kenaikan angka obesitas dari masyarakat. Jadi obesitas ini sangat berkaitan dengan resiko kardiovaskular. Artinya kalau tidak dicegah, tidak dilakukan tindakan yang lebih agresif untuk menurunkan angka obesitas pada masyarakat, maka negara akan menanggung beban yang lebih besar untuk biaya pengobatan, biaya rumah sakit dan sebagainya. Itu akan membebani anggaran negara dimanapun, termasuk di Amerika. Di Amerika sendiri sudah berulang kali berusaha memerangi obesitas ini. Oh, mengerikan sekali ya berarti. Ya, jadi untuk teman-teman di sini yang mengalami obesitas, alangkah lebih baik mulai dari saat ini, mulai dari sekarang, rajin-rajin berolahraga begitu ya Dok ya? Iya, betul. Tidak ada alasan tidak berolahraga ya. Benar sekali. Jadi selain olahraga, kemudian porsi makan atau kalori dan sebagainya harus ini juga ya Dok, harus dihitung juga ya. Ya, betul. Jadi kalau sesuai rekomendasi tadi, kita bisa melakukan olahraga intensitas sedang, yaitu target diri jantungnya sekitar 55-75% dari diri jantung maksimal, dilakukan sehari minimal 30 menit, seminggu minimal 150 menit, itu akan membakar kalori rata-rata 800-1200 kilokalori per minggu. Jadi tinggal kita hitung, kalau kita melakukan itu makanannya berapa kilokalori, seminggu kita bisa mengurangi berapa kalori. Nanti berapa kita mau target mengurangi kalori, itu bisa jadi gambaran. Benar sekali. Sangat berkaitan sekali ya antara obesitas ini dan yang lebih parah adalah penyakit jantung ya Dok ya, yang diserang. Ya, betul. Oh, mengerikan sekali. Sepertinya saya juga harus mulai berolahraga. Ya, harus berolahraga. Cuman ada yang menarik tentang obesitas ini, tentang hubungannya dengan jantung. Yeah. Jadi ada istilah, tapi ini jangan jadi pembenaran ya. Ada istilah obesitas paradok. Itu istilah yang cukup unik, yaitu orang kegemukan. Memang kita semua tahu, orang kegemukan, orang obesitas itu lebih beresiko terjadi gangguan kardiovaskular, terjadi gangguan di jantung, pembuluh darah, dan semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, yaitu diabetes, gagal ginjal, dan stroke. Cuman ketika seseorang obesitas dan dia terkena gangguan jantung, terutama serangan jantung, ternyata survival atau angka harapan hidupnya ternyata lebih tinggi dibanding orang yang tidak obesitas. Itu yang unik. Tapi terus jangan membuat akhirnya, wah ternyata obesitas lebih aman dia kalau kena jantung ya.
Enggak, ya itu artinya Hmm, Anda yang obesitas itu berharap sakit jantung. Ketika sakit jantungnya memberat, memang angka harapan hidupnya ternyata angka selamatnya ya saat di rumah sakit itu lebih tinggi. Saat di rumah sakit. hmm, Jadi yang diingat adalah angka survival hmm, saat perawatan di rumah sakit, bukan saat hidup sehari-hari. Tapi survival saat ada kondisi yang hmm, memberat, dirawat hmm, antara obesitas yang dengan yang tidak obesitas itu ternyata lebih tinggi angka hmm, survivalnya kalau dirawat karena jantung. Itu makanya disebut istilah obesitas paradok. Ada hal yang aneh, hmm. yang unik, yang logika kita harusnya orang obesitas itu selain tinggi resiko terjadi gangguan jantung, dia juga kalau sampai terjadi kondisi perburukan, dia juga lebih tinggi resikonya untuk terjadi meninggal. Tapi ternyata kalau dirawat, ternyata survivalnya lebih tinggi. Agak unik. Begitu. Iya, benar sekali. Jadi orang-orang yang gemuk ini jangan merasa aman ya. Jangan merasa aman. Padahal itu survival di rumah sakit ya, Di padahal rumah sakit, survive-nya di bukan rumah untuk sakit. survival yang Hmm. sehari-hari. Iya. Iya, 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 iya. Iya, soalnya banyak sih dari teman-teman saya ini yang gemuk-gemuk juga. Termasuk saya sendiri ini juga susah untuk menurunkan berat badan, Dok. Iya. Sebenarnya saya sendiri juga ada masalah berat badan ya. Saya kelebihan. Tapi saya mencoba ikut resep yang tadi yang sempat saya sebutkan, rutin, dan saya pernah berhasil melakukan itu ya. Jadi saya melakukan rutin bersepeda seminggu antara 3 sampai 5 kali rutin dalam 3 bulan berat badan saya bisa turun 8 sampai 9 kilo. Alhamdulillah itu Oh. sesuatu yang akhirnya bukan sekedar teori tapi saya rasakan dan saya mendapat manfaat Hmm. dari itu dan akhirnya membuat saya semakin bersemangat untuk olahraga terus gitu. Jadi ketika saya Hmm. mengedukasi masyarakat untuk olahraga, ya saya juga bisa istiqomah menjalankan itu. Iya, ini ada pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan ya, Dok ya. Ya. Mengenai kasus kematian yang terjadi pada atlet ya, Dok ya. Pada saat dia berolahraga, katakanlah satu contoh sedang sepak bola. Nah, itu terjadi karena apa itu, Dok? Apakah dia berolahraga karena terlalu over atau dia mengalami sesuatu di dalam tubuhnya? Bagaimana itu Kenapa? menurut dokter? Atletnya kenapa? Ya. Atlet sepak bola Ah, tadi kenapa? Mengalami apa? ini ada yang baru-baru ini terjadi ya, Dok ya. Itu Oh ada ya. kasus kematian atlet karena Oh, kematian. di Oh saat ya. di saat dia sedang berolahraga atau sedang melakukan pertandingan seperti itu, Dok. Oh Nah, ya. itu gimana itu, Dok? Apakah itu terlalu over dalam berolahraga atau bagaimana? Iya. Eh ini jadi temanya sedikit agak berbeda, tapi memang masih bersangkut dengan olahraga. Itu kalau di guideline di European Society Cardiology banyak dibahas tentang sudden cardiac arrest atau sudden cardiac death. Jadi yang Hmm, masih cukup hangat ya beritanya ya, yang pemain olahraga, ya, pemain sepak bola nasional Denmark kalau nggak salah ya, yang tiba-tiba kolaps ya, sempat terjadi henti jantung tapi untungnya selamat. Dan baru-baru ini kalau nggak salah ada atlet ya. nasional kita juga yang meninggal saat berolahraga. Oh Sebenarnya ya, benar-benar. ya kalau kita bicara dari statistik dulu, memang secara statistik pada orang yang berusia di atas 35 tahun, ya, di atas 35 tahun, yang terjadi kematian mendadak tanpa penyebab yang jelas itu lebih dari 80% disebabkan karena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kalau usia di bawah Hmm, 35 tahun, jadi kita lihat usia juga. Kalau usia di bawah 35 tahun, itu hampir semuanya penyebabnya adalah faktor genetik atau kelainan jantung struktural. Ini dengan catatan dia tidak punya penyakit lain ya. Jadi kalau dia sudah punya hmm, diabetes, sudah punya misalnya penyakit kanker, ya meninggalnya karena itu. Tapi yang meninggal mendadak yang sebelumnya diketahui sehat, tidak ada masalah, bahkan mungkin gaya hidupnya juga sehat, terus kok meninggal mendadak? Dulu mungkin juga pernah ada artis yang seperti itu yang diketahui gaya hidupnya sehat, terus meninggal mendadak. hmm, Kalau usia di atas 35 itu seringkali berhubungan dengan penyakit jantung koroner dan angkanya lebih dari 80%. Itu penyebabnya karena itu. Tapi kalau di bawah usia 35 itu terkait dengan kelainan genetik atau kelainan penyakit jantung struktural yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi. Dan di guideline European Society Cardiology tentang sudden cardiac arrest atau sudden cardiac death itu banyak pada orang-orang di bawah usia 35 tahun yang tidak ada gejala, yang tiba-tiba meninggal mendadak, itu baru diketahui ketika, jadi gejala pertamanya itu tiba-tiba langsung kolaps.
kolaps henti jantung. Jadi kolaps dengan henti jantung. Nah, itu ternyata penyebabnya genetik tadi. Jadi kadang ada orang yang saya chat aja kok meninggal mendadak, kok bisa? Ya itu ada faktor genetik atau kelainan jantung struktural yang sebelumnya tidak diketahui. Dan manifestasi gejala pertama memang langsung berupa kematian mendadak. Kalau usia di atas 35 itu penyakit jantung koroner. Sebenarnya bukan karena aktivitas olahraga yang berlebihan, tapi ada kondisi yang mungkin tidak diketahui. Tadi sudah sempat saya sebutkan di slide saya, tentang bagaimana kita melakukan screening pada orang-orang yang melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Apakah dia punya faktor resiko atau tidak? Kalau tidak punya faktor resiko, silakan lakukan olahraga apapun. Tapi kalau punya minimal satu faktor resiko terjadi gangguan kardiovaskuler, maka kita harus lihat dia mau melakukan olahraga apa. Intensitas rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kalau dia berencana melakukan olahraga intensitas tinggi atau sangat tinggi, maka kita nilai skor resiko terjadinya gangguan kardiovaskular lagi. Jadi yang pertama faktor resiko, yang kedua dia tujuannya mau olahraga apa. Walaupun dia punya faktor resiko, tapi kalau olahraga intensitas rendah atau sedang tidak masalah, silakan langsung berolahraga tanpa pemeriksaan khusus. Tapi kalau niatnya mau langsung intensitas tinggi atau sangat tinggi, maka kita lakukan pemeriksaan khusus. Yaitu mulai dari pemeriksaan fisik, minimal dilakukan rekam jantung. Dan kita menggali riwayatnya sebaik-baiknya untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan risiko terjadinya masalah saat nanti dia berolahraga. Kalau ada, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Dilakukan dengan treadmill stress test, dengan MRI, atau dengan pemeriksaan nuklir, atau dengan CT scan. Tergantung kita kecurigaannya ke arah mana. Jadi itu algoritma atau cara berpikir kita untuk mengenali biar tidak sampai terjadi masalah. Tapi ya, itu adalah upaya kita yang terbaik untuk mencegah terjadinya itu. Tapi yang jelas yang harus diketahui bahwa bukan karena kelebihan, bukan karena kelebihan beban olahraga, tidak. Jadi memang itu perlunya head surveillance ya dok ya. Kita harus tahu dulu sebelum head surveillance tadi ya intinya. Ya. Oke. Jadi screening itu sangat penting sebelum kita melakukan olahraga. Iya. Terus untuk obesitas dan olahraga tadi kita kembali dulu sebentar. Itu obesitas itu apakah selalu disertai dengan kelebihan lemak loh? Seperti itu yang biasa kita tahu. Iya. Jadi misalnya saya di bangsal-bangsal kadang-kadang menemukan pasien-pasien dengan kelainan tertentu, terutama yang kadar proteinnya rendah, itu bengkak seluruh badan. Tapi bengkaknya itu bengkak karena kelebihan air. Karena overload air, karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Itu bukan obesitas, walaupun secara proporsi bentuk badan, dia seperti orang gemuk. Tapi yang membuat dia gemuk besar ketika dia dirawat itu karena kelebihan cairan. Itu bukan obesitas. Jadi yang membuat seorang obesitas dan yang dianggap beresiko terjadi gangguan kardiovaskuler adalah penumpukan lemak. Jadi kelebihan proporsi lemak dalam tubuh kita. Dan yang harus diingat lagi, penelitian-penelitian yang lebih baru mengatakan jangan hanya memperhatikan masalah indeks massa tubuh. Ada jenis obesitas yang unik yang disebut dengan obesitas abdominal atau obesitas di perut. Ya, seperti yang tadi saya bilang, walaupun badan kita tidak gemuk, indeks massa tubuh kita ideal, tapi lemak banyak menumpuk di sekitar pinggang dan perut atau yang disebut dengan obesitas abdomen, itu resiko tinggi terjadi gangguan kardiovaskuler. Jadi itu juga harus diperhatikan. Bukan sekedar berat badan, tapi adakah lemak yang menumpuk, ukur lingkar pinggang. Jadi ada beberapa ukuran, salah satunya bisa dengan lingkar pinggang, bisa lingkar pinggang dibanding dengan rasio dari tinggi badan, lingkar pinggang dengan banding rasio dengan hip atau pinggul kita. Itu ada banyak angka-angka yang bisa dipakai. Tapi paling mudah adalah pakai pengukuran lingkar pinggang. Kalau orang Asia, laki-laki jangan lebih dari 90, kalau perempuan jangan lebih dari 80 cm. Ya. Oke, nah itu teman-teman, silakan sekarang diukur ya perutnya apakah melebihi 90. Jadi kalau sudah melebihi 90 untuk laki-laki, melebihi 80 untuk perempuan, harus berhati-hati ini ya. Iya, hati-hati nanti di masa depan kita nggak tahu nanti resiko kardiovaskularnya tinggi itu. Iya, terutama saya ini juga harus hati-hati ini. Oke dok, pertanyaan yang kedua dok. Ini pertanyaan yang mengacu pada olahraga yang
yang kemarin lagi booming ini dok, olahraga musiman yaitu bersepeda ini. Karena COVID ini banyak orang yang bersepeda ini dok. Iya. Nah, ini untuk orang yang melakukan olahraga sepeda ini kadang kita temukan kasus ada kematian mendadak saat dia bersepeda dok. Ini apakah kasus ini sama dengan yang dilakukan di olahraga sepak bola tadi dok? Iya. Eh, Mungkin penjelasan yang tadi saya mau nambahkan sedikit juga ya, bahwa Mm-mm. memang bisa resiko terjadi kalau kita terlalu berlebihan saat olahraga. Tapi kalau kasus yang atlet Mm-mm. itu saya yakin sih bukan karena kelebihan atau terlalu sering berolahraga, bukan. Tapi pada orang-orang tertentu, kalau terlalu lama berolahraga, memang bisa beresiko terjadi kondisi yang berbahaya. Saya pernah melihat kasus yang menarik di salah satu TV kabel dulu, beberapa tahun yang lalu. Di Inggris, ada seorang perempuan muda, usia di bawah 20 tahun, dia tidak pernah berolahraga, karena badannya agak gemuk, termasuk obesitas, dia berusaha langsung latihan yang ekstrim, langsung beberapa jam, langsung Mm. latihan berat. Latihan berat Mm. beberapa jam, dan langsung terjadi kegawat daruratan. Jadi terjadi yang namanya rhabdomyolysis. Jadi sel-sel ototnya itu banyak yang langsung lisis atau hancur, sehingga menumpuk di dalam darah Mm. dan mengganggu fungsi ginjal. Itu adalah salah satu kondisi yang ekstrim yang bisa terjadi kalau kita berolahraga secara sembarangan, yang terlalu berlebihan memaksakan diri. Uh, Mm. jadi sangat penting untuk mengetahui kondisi kita, apakah kita terbiasa olahraga atau tidak. Jangan memaksakan diri berlebihan secara ekstrim, karena itu bisa berisiko berbahaya. Termasuk bersepeda. Uh, Kalau kita berencana bersepeda jauh puluhan kilo misalnya, ya pastikan selalu tercukupi hidrasi. Kondisi cairan, kebutuhan cairan kita harus selalu terpenuhi. Kalau kita bersepeda sampai 50 kilo, kita tidak bawa minuman, kita tidak sebelum olahraga juga tidak minum apa-apa, ya resiko terjadi sesuatu yang berbahaya. Bahkan resiko kematian pun bisa terjadi. Apalagi kalau kita berolahraganya dengan kecepatan yang tinggi, di mana keringat lebih banyak keluar, energi tubuh kita lebih banyak terkuras, ya elektrolit juga bisa terganggu, ya bisa beresiko bahkan sampai kematian. Dan itu pernah terjadi memang. Mm. Itu seringkali karena ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Atau mungkin dia punya Mm. kondisi gangguan kesehatan yang bisa jadi dia tidak sadari, atau mungkin ada dia sudah tahu, tapi terlalu memaksakan diri saat berolahraga berlebihan. Ingat ya, berlebihan. Bukan yang sesuai rekomendasi tadi. Yang berlebihan, itu yang memang Mm. beresiko. Bisa beresiko. Ya, 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 ya. Oke dok, Eh, untuk satu lagi dok, pertanyaan dok. Nah Ya, ini ada dari viewer ini untuk kehilangan kalori per minggunya itu sekitar 800. ya. Kalau tidak bisa mencapai angka tersebut, berarti insentitas olahraga kita apakah kurang dok? Ya, jadi untuk patokan bagi masyarakat awam, menghitung kalori itu kan susah ya. Tidak ada alat ukur Ya untuk menghitung benar. kehilangan kalori yang bisa kita pakai dengan mudah. Jadi targetnya jangan melihat penurunan atau habisnya kalori, tapi targetnya adalah berapa denyut jantung yang tercapai selama latihan. Dan ingat, ini pas latihan inti, bukan saat pemanasan atau pendinginan. Selama latihan inti, Hmm. usahakan tercapai denyut jantung yang sesuai yang diharapkan. Tergantung latihan kita. Saat itu kita menjalani latihan intensitas rendah, sedang, atau berat. Kalau yang aman, yang disarankan adalah kalau sudah terbiasa latihan, lakukan intensitas sedang. Kalau belum terbiasa, selalu mulai dari intensitas rendah. Kalau sudah terbiasa, maka upayakan tercapai yang optimal, yaitu intensitas sedang 150 menit seminggu. Kalau itu rutin dilakukan, kalau dihitung dengan alat yang canggih, itu biasanya kilokalori yang terkuras atau terbakar adalah 800 sampai 1200. Tapi kita sendiri susah mengukurnya. Itu biarkan mereka yang punya alat-alat Hmm. canggih itu yang mengukur. Tapi kalau kita rutin melakukan sesuai rekomendasi tadi, yaitu latihan intensitas sedang dengan minimal 150 menit seminggu, maka kalori terbakar kira-kira antara rentang 800 sampai 1200. Kenapa kok ada rentangnya? Karena tiap orang berbeda-beda. Effort upaya Hmm. seseorang untuk melakukan sesuai rekomendasi tadi itu bisa membuat kalori yang terkuras itu bisa berbeda-beda. Pada orang yang obesitas melakukan olahraga seperti itu ya, target di jantung seperti itu mungkin lebih berat karena dia harus membawa berat badan yang lebih berat, sehingga kalori yang terbakar mungkin bisa lebih banyak dibanding orang yang berat badannya ideal. Tapi secara umum semuanya tanpa mempertimbangkan berat badan, usia, itu umumnya yang terbakar kalorinya antara 800 sampai 1200.
Kalau kita memang target yang disarankan adalah intensitas sedang, maka kalau belum mencapai target itu, detak jantung yang sesuai rekomendasi tadi, maka ya lakukan biar tercapai target yang optimal tadi. Biar kalori yang terbakar tadi. Kalau kita lebih dari itu, nanti kalori yang terbakar juga bisa lebih banyak. Makanya tadi kan sempat saya bilang, kalau obesitas, kalau ingin membakar lemak dengan lebih efektif, lakukan minimal 225 menit per minggu. 225 menit per minggu ya. Ya, itu minimal ya. Okay. Kalau bisa lebih bagus. Minimal. Oke. Nah, berarti untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan kapan dan olahraga apa yang paling bagus ya kita kembalikan lagi ke orangnya ya dok ya. Olahraga apa saja yang disukai silahkan begitu ya. Silahkan. Yang penting bisa membuat kita bahagia dan istiqomah berolahraga. Nah ini yang komitmen ini yang paling susah ini sepertinya. Iya, betul. Istilah orang Jawa rok-rok asem ini. Oke. Karena waktu sudah 1 jam lebih ya dok, mungkin untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti mudah-mudahan kita doakan Dr. Ridho bisa mengadakan seminar live streaming IG lagi, mungkin minggu depan atau kapan. Yang jelas kita doakan saja. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak kami bacakan, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan juga untuk olahraga dok, olahraga kita kan sering sepedaan dok. Nah jadi kalau ada viewer di sini yang mau ikut kita bersepeda ya monggo ya. Iya tapi ini kondisi pandemik juga kita harus hati-hati ya, jangan terlalu banyak. Iya benar-benar. Lagi trennya lagi naik soalnya. Iya. Ya tinggal DM aja lah ya. Iya. Oke. Mungkin lain waktu ya. Topik yang saya bayangkan untuk bisa diberikan kepada masyarakat mungkin tentang nyeri dada ya, karena masih banyak orang-orang yang nyeri dada, khawatirnya jantung koroner, ternyata nyeri dadanya aman, bukan jantung koroner. Mungkin tips-tips mengenali nyeri dada itu kira-kira sesuatu yang berbahaya atau bukan. Mungkin nanti materi berikutnya saya sampaikan tentang nyeri dada. Oke, siap. Oke, teman-teman, jangan lupa di seminar live streaming IG selanjutnya sudah dijelaskan Dr. Ridho tadi, yaitu temanya adalah tentang nyeri dada. Karena belum tentu nyeri dada ini berkaitan dengan penyakit jantung ya dok ya. Iya, betul. Oke, cukup di sini teman-teman, doakan saja Dr. Ridho dan kami bisa melakukan live streaming IG seminar online lagi untuk yang jelas adalah untuk kesehatan masyarakat kita. Ya. Amin. Oke dok, terima kasih atas waktunya dok. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk viewer-viewer yang sudah mengikuti seminar online ini. Mudah-mudahan di seminar online selanjutnya bapak-bapak dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semuanya bisa mengikuti kembali. Oke dok, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.